Dibolehkan dalam secara undang-undang, dalam artian dia berizin. Berizin ya, tidak boleh. Berizin dan beda komoditas. Mengenai dia sudah dilakukan penjualan sejak awal sebelum ada, sampai detik inilah kita katakan tidak ada MOU, tidak ada kesepakatan segala macam. Jelas kalau kami nggak komen ya. Masih pasca tambangnya pasir besi, misalnya pengen tambak nih oleh BUMDes. Itu namanya reklamasi pasca tambang. Kita kebetulan ingin wisata, Pak. Ya, misalnya gitulah. Wisata. Nah, jadi kami memang ingin memastikan itu, Pak. Ya. Yang pertama, bekas galian pasir besi dalam hal ini ampas atau tailingnya itu, limbahnya itu adalah, itu masuk bukan lagi kategori logam. Itu kalau pasir batu kan? Ya, masuk kepada pasir dan batu. Sehingga izinnya itu adalah galian C. Bukan, galian C sudah ada sekarang. Namanya adalah mineral bukan logam dan batuan. Oh, mineral bukan logam dan batuan. MBLB. Otomatis izin itu harus ada izin baru ya. Terkait komunitas. Ya. Dalam hal ini boleh perusahaan yang bekerja sendiri. Satu, perusahaan itu boleh. Dua, itu juga boleh pihak sepanjang perusahaan memberi kesempatan untuk berusaha. Ya, karena kan problemnya begini, Pak. Ini kan izin AMD ini sampai 2026 ya. Dan bisa diperpanjang 5 tahun. Itu yang kami pahami. Tepat tadi deh? Tidak, saya tidak salah. Nah, terkait dengan galian C ini berarti AMG memiliki wewenang untuk mengurus izin pengeluarannya kan? Boleh. Atau pihak ketiga bukan pengeluaran, memanfaatkan ya. secara komersil. Ya. Berarti dalam hal ini pihak desa ini kan ada selentingan dari beberapa aktivis kan yang mengatakan desa yang berhak menjual. Ini yang kami belum menemukan aturannya, mohon petunjuknya. Di undang-undang itu dia kan sifatnya adalah memenuhi hak-hak seluruh warga negara. Izin tambang itu boleh diberikan kepada badan usaha. Tidak boleh pemerintahan. Pemerintah desa sebenarnya boleh saja. Makanya badan usaha milik desa. Pakai BUMDes. Tentu BUMDes nanti juga ada holdingnya buat perusahaan. Nanti harus ada kerjasama. Isi BUMDes dengan badan usaha misalnya CV atau PT. Maka nanti kemudian BUMDes buat surat kerjasama dengan holdingnya BUMDes. Berarti tetap harus melibatkan perusahaan yang ada, badan usaha dan perusahaan yang ada di situ ya. Nanti AMG buat surat perpasan terfondasi ke desa atau ke BUMDes atau ke perusahaan itu teknis di lapangan. Soal ini Pak, mungkin saya masuk soal bicara tiling lah gitu kan. Ini suatu bab yang berbeda lah, pasal khusus lah kita bicara tiling. Bahwa tiling ini adalah suatu material atau zat-zat tertentu, zat sisa yang dihasilkan dari proses pertambangan itu. Nah sekarang kalau kita lari ke soal boleh tidak boleh, tentu saja kita butuh ini acuan misalnya dari sisi regulasi. Itu dibolehkan dalam secara undang-undang, dalam artian dia berizin. Berizin ya, tidak boleh. Berizin dan beda komoditas. Mengenai dia sudah dilakukan penjualan sejak awal sebelum ada, sampai detik inilah kita katakan tidak ada MOU, tidak ada kesepakatan segala macam. Jelas kalau kami nggak komen ya. Ya artinya praktiknya udah seperti itu Pak. Kami pada posisi meminta petunjuk saja soal ini nih. Kalau satu logam, satu batuan, maka izinnya beda-beda tuh. Satunya yang logam kewenangan pusat. Jadi nanti Bapak setelah ini saya arahkan ke Inspektur Tambang di Jalan Bung Karno. Nah kewenangan sebenarnya pengawasan logam itu masih di Kementerian. Nah nanti kami jawab hanya perspektif kewenangan provinsi saja. Di mana dia mineral bukan logam dan batuan. Supaya berimbang informasi nih. Soal studi yang mengatakan bahwa harusnya tiling itu digunakan untuk melakukan reklamasi pasca pengerukan, eksploitasi di titik-titik tertentu, itu gimana itu? Reklamasi kalau misalnya dijual yang sifatnya adalah bukan kemudian menanam atau ini kan pasti tidak harus ada tanaman kan? Jadi reklamasi itu adalah proses atau kegiatan mengembalikan fungsi lahan. Fungsi lahan bisa misalnya satu nih rekan-rekan dari forum masyarakat Pegading nih. Mengenai dia sudah dilakukan penjualan sejak awal sebelum ada,
sampai detik inilah kita katakan tidak ada MOU, tidak ada kesepakatan segala macam. Jelas kalau kami nggak komen ya. Ya, artinya praktiknya udah seperti itu Pak. Kami pada posisi meminta petunjuk saja soal sih pasca tambangnya pasir besi, misalnya pengen tambak nih oleh BUMDes. Itu namanya reklamasi pasca tambang. Kebetulan ini wisata Pak. Ya, misalnya gitu lah. Wisata kan kita live di sini Pak supaya ditonton masyarakat Pogading. Maka teman-teman kayak gitu. Jadi kami support teman-teman desa. Terima kasih sudah ke sini. Yang jelas kewenangan logam masih di kementerian. Kami nanti teman silakan lanjut ke teman-teman inspektur tambang ya. Untuk kewenangan batuan, kami tunggu rekan-rekan untuk membuat surat, misalnya permohonan ini. Jelas misalnya ketika teman-teman ingin melaksanakan usaha, tentu dia harus sudah badan usaha. Tidak dijual perseorangan gitu ya. Oh, nggak boleh. Entah nanti teman-teman sifatnya holding kerjasama dengan BUMDes, saya kira itu luar biasa ini. Ini inovasi nih. Artinya BUMDes kemudian membaca potensi itu sebagai sebuah sektor PADS yang menarik. Harapan kami sih dari provinsi, apapun itu silakan komunikasi dengan kami. Jelas satu Pak, hukum adalah panglima tertinggi. Mengenai dia sudah dilakukan penjualan sejak awal sebelum ada, sampai detik inilah kita katakan tidak ada MOU, tidak ada kesepakatan segala macam. Jelas kalau kami nggak komen ya. Ya, artinya praktiknya udah seperti itu Pak. Kami pada posisi meminta petunjuk saja soal hal tersebut gitu kan. Bahwa sampai saat ini tidak ada rekomendasi dari pihak manapun soal limbah itu gitu kan. Ya kan ya. Silakan. Ini terkait dengan kesepakatan awal kita. Saya sebenarnya pernah menghubungi SDM juga, tapi bukti-bukti HP saya rusak, hilang semua ya. Tapi saya pernah di sini dibentuk satu tim khusus. Saya kirimkan video-video kegiatan AMB waktu itu yang terlalu di tepi pantai. Nah, dan turun tim waktu itu, hasilnya bisa kita sama-sama lihat di fun fact-nya SDM kan, tidak ada yang dilanggar. Oke lah, kita clear itu. Tapi konsekuensinya hari ini kan terjadi jebolnya, abrasi. Kira-kira kami sangat berharap ini bisa dilakukan paling tidak penanggulan lah di pinggir pantai itu oleh AMG. Kira-kira mekanisme untuk melakukan desakan terhadap desakannya adalah begini Pak. Bapak kan pemerintah desa ya. Karena kita pemerintah, siapapun dia desa, negara, kabupaten, provinsi dan negara sendiri, wajib ada namanya tertib administrasi. Bapak bersurat. Nah, tujuannya adalah kepada Kementerian SDM atau Inspektur Tambang. Nanti kasih nomor HP-nya, rekan-rekan silakan akses. Kami terima tembusan saja, karena kita sedang bicara kewenangan juga. Takutnya kami jauh bicara MG, tiba-tiba kewenangan kita hanya ngurus pasir. Itu dia. Jadi niat kita baik, kita makanya malah. Nah itu yang kita sebenarnya sangat khawatirkan Pak. Makanya kita lari ke sini karena ketidakjelasan ini kan. Jadi sekarang sudah jelas ya. Nah kalau kami sudah jelas seperti ini, kami bisa melakukan tindakan yang sesuai regulasi. Supaya kita punya asumsi yang sama nih. Kita berangkat persoalannya adalah persoalan satu, kondisivitas investasi jelas. Karena arahan pimpinan kami, Pak Gubernur, Bu Wagub, Pak Kadis. Satu aja pesan kami Pak. Jaga investasi dengan cara-cara yang bertaat azas, taat izin, taat lingkungan, taat sosial. Ini kita harus pegang. Yang kedua, terkait PTMG, karena masih di IUP logam pasir besi, maka kewenangan pengawasan, kewenangan perizinan, dan kewenangan pembinaan itu di level kementerian. Kami sifatnya koordinatif saja. Bapak kesini nggak masalah, kami terima. Nanti kami sampaikan ke mereka, saya kasih nomor HP, akses saja. Kedua. Ketiga, terkait permohonan pembuatan tanggul oleh AMG, buat surat dari BPD ke desa, silakan kirimkan ke Kementerian Inspektur Tambang, tembuskan kami coba akan bantu koordinasikan. Keempat, terkait rencana desa mengoptimalkan PADS melalui BUMDes terhadap pemanfaatan sisa material, kami tunggu surat resminya, baru kami buat surat arahan. Itu Pak.